Hey semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi. Dan seperti biasa di video kali ini kita akan update untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Guys, hari ini kita ada di tanggal 11 Juli, masuk ke hari Selasa ya. Kita akan mulai dulu pembahasannya dari kalender ekonomi. Jadi kemarin kita dapat beberapa data soal inflasi dari China, yaitu CPI dan juga PPI. Dari data kemarin kita menunjukkan bahwa inflasi dari China itu mengalami penurunan. Kan dari PPI-nya sendiri ini udah mulai masuk ke fase-fase deflasi. Inflasinya udah minus 5,4%. Artinya terjadi deflasi harga. Ini disebabkan karena menurunnya jumlah peminat eh, China untuk melakukan konsumsi, teman-teman. Jadi penduduk China itu kayaknya mengurangi konsumsinya sekarang, lebih memilih berhemat, terdampak juga sama industri-industri di sana, di mana penjualan manufacture itu rata-rata pada penurunan, mengalami penurunan semua. Karena pabrik-pabrik nggak bisa distribusi banyak barang, karena minat daripada orang-orang untuk membeli barang itu mengalami penurunan. Jadi China sendiri udah masuk ke fase deflasi. China tidak sendiri, ada Jepang juga yang mengikuti hal serupa, di mana inflasinya di sana itu udah minus ya, bahkan sampai deflasi lah istilahnya. Jadi itu kemarin juga ada speech dari beberapa member FOMC dari Daily, Star dan juga Bostik. Hari ini nggak terlalu gimana-gimana sih kalau kita lihat dari event kalender ekonomi ya. Hari ini ada beberapa speech dari Bank of England, teman-teman, salah satu petingginya. Kemudian akan ada data unemployment untuk Inggris lagi-lagi. Kemudian dari Uni Eropa ada ZEW Economic Statement. Kemudian masih ada speech dari member FOMC Amerika Serikat dari Bueller. Hati-hati, ini bisa hawkish. Itu sih teman-teman. Jadi news hari ini nggak terlalu gimana-gimana. Kita akan lihat dari Fed Funds Rate. Ini merupakan data soal konsensus saat ini terhadap respon dari beberapa statement serta data-data ekonomi dari The Fed. Ya, jadi intinya adalah 93% konsensus sekarang itu yakin bahwa The Fed masih bakalan naikin suku bunga pada 27 Juli 2023, masih menaikkan suku bunga pada FOMC meeting ya. Jadi meskipun kita tahu data-data Amerika Serikat sudah menunjukkan bahwa inflasi sudah mengalami penurunan, tapi ternyata posisi sekarang market masih cukup yakin bahwasanya ya bank sentral masih berpotensi untuk menaikkan suku bunga. Hanya 7% kemungkinannya untuk sekarang ya. eh, The Fed itu bisa pivot teman-teman, atau mungkin sifatnya lebih kepada pause ya untuk tidak menaikkan suku bunga. Jadi ya ini merupakan sebuah probability yang timpang jauh sekali, dan mungkin memang The Fed masih bakal naikkan suku bunga buat kedepannya. Kita lihat aja lah. Dari beberapa news guys, dari berita yang lain ada berita dari Bitfinex yang akhirnya mengumumkan pemulihan dana sekitar 314 US dollar ya. 314 ribu US dollar teman-teman. Dana pelanggaran dari peretasan di tahun 2016. Ini merupakan sebuah upaya yang bagus sebenarnya dari sebuah exchange, di mana ketika dia mengalami hacking, mengalami kerugian, itu exchange-nya nggak segera lari guys, tapi dia lebih coba untuk berbenah. Oke, kita punya masalah nih, gimana caranya kita memulihkan dana nasabah kembali, karena kan ini berhubungan sama kepercayaan ya. Kalau exchange tersebut mau tetap sustain ya mereka harus memulihkan dana-dana tersebut. Jadi ini yang dilakukan oleh Bitfinex meskipun dia butuh tempo waktu yang cukup jauh teman-teman, karena pertimbangannya banyak sekali juga ya untuk mengembalikan kerugian para investor, tapi ini merupakan langkah yang sebenarnya bisa diapresiasi. Kemudian ini data dari hash rate index. Hash rate-nya sekarang dalam posisi meningkat. Ketika hash rate dari Bitcoin, penambangan Bitcoin itu mengalami margin yang semakin tipis. Semakin tinggi hash rate, margin para miners atau keuntungan para miners itu semakin kecil, guys. Jadi ini menyebabkan minat orang-orang untuk melakukan aktivitas mining itu makin berkurang. Jadi ada beberapa penyebab. Ya, di sini aku udah cek, salah satunya ya penyebabnya adalah harga mesin yang makin mahal. Jadi kita tahu menambang Bitcoin itu nggak gratis. Membutuhkan yang namanya alat perangkat ya teman-teman, berupa komputer canggih, di mana sekarang itu terhembus kabar bahwa China akan melakukan perang
Ya, Cina melakukan perang soal harga ya, terutama harga chip. Jadi kabarnya China itu sekarang lagi mengurangi produksi chipset mereka. Jadi yang namanya chipset ini kan berfungsi banget ya sama yang namanya produk-produk teknologi. Sebut saja komputer, kemudian Android, smartphone, bahkan beberapa perangkat elektronik sekarang itu udah menggunakan chipset, teman-teman. Jadi Cina sendiri itu mengurangi produksi chipset mereka guna untuk melawan dan juga menyebabkan kelangkaan terhadap harga barang. Jadi ya ini yang dilakukan oleh China sekarang untuk mengalahkan dominasi daripada Amerika Serikat soal chipset. Ini sangat-sangat berdampak sama market. Ya, hash rate itu naik of course karena ya perangkat itu kan membutuhkan chipset juga, guys. Ada VGA, ya kan itu perlu yang namanya chipset, dan akhirnya ya karena chipsetnya makin mahal ya harga-harga alat mining makin mahal. Hash rate-nya pun juga cenderung naik. Lalu ada penyebab yang lain itu dari hasil tambang Bitcoin yang turun, maraton digital itu sebut cuaca jadi biang keroknya. Jadi ternyata bukan hanya masalah daripada perangkat ya, tapi juga cuaca buruk di dalam Texas, Amerika Serikat itu hampir 8, derajat Fahrenheit pada suhu rata-rata di bulan Mei dan juga Juni itu menyebabkan ya alat-alat mining itu rata-rata pada cepat panas. Jadi cuaca ini juga berdampak nih sama sama kondisi di sana. Apalagi kalau misalkan cuacanya dingin, ya kan akses jalan tertutup salju, misalkan kalau ada perangkat-perangkat yang rusak itu nggak bisa segera diperbaiki loh. Jadi cuaca juga berpengaruh ternyata sama keuntungan daripada para miners ini. Jadi itu sih, jadi kabar buruk buat para miners. Terus dari berita yang lain itu ada Lunch teman-teman, atau Luna Classic atau Terra Luna Classic ya. Sekarang punya planning, untuk burning coin besar-besaran sampai harga Luna ke $1. Wah, ini beritanya sangat menggembirakan untuk para holder Luna ya. Jadi mekanisme burn yang mereka lakukan itu sebenarnya sudah terus berlangsung. Hanya saja burning yang kemarin-kemarin itu kan dilakukan dengan sangat-sangat bertahap ya. At the end of the day harga Luna ternyata nggak terangkat juga nih. Jadi harga Luna makin lama itu makin turun kalau kita perhatikan dari chartnya. Ini menyebabkan ya orang-orang pada nyangkut juga ya teman-teman. Tapi dengan adanya mekanisme yang burning yang mereka lakukan ini diharapkan sih harga Luna bisa melonjak kembali. Kalau bisa ke $1 meskipun itu membutuhkan kenaikan yang sangat-sangat tinggi sih. Jadi at the end of the day setelah Luna ambruk pindah ke Luna Classic atau berubah menjadi Luna Classic, harganya memang terus mengalami depresiasi atau penurunan dan membutuhkan sesuatu yang bisa men-trigger supaya harganya bisa kembali menguat, yaitu mekanisme burning. Lalu dari berita yang lain, ini ada US Fed Michael Barr, teman-teman, menargetkan ya untuk perbankan ini berubah lah, teman-teman, dari sistem bisnis yang lama untuk apa ya namanya beradaptasi sama kondisi dari yang terjadi sekarang. Jadi dia mengambil contoh sama kasus yang terjadi pada Silicon Valley Bank pada Maret 2023 kemarin yang mengalami masalah yang sangat signifikan, teman-teman. Harusnya mereka ya berbenah dengan sistem perbankan sekarang dan beradaptasi sama kondisinya. Jangan terlalu banyak berspekulasi, misalkan. Ya, salah satunya yang bisa jadi pertimbangan ya Bitcoin sebenarnya. Jadi Bitcoin melonjak, teman-teman. Karena dari US Fed sendiri ini ada trigger, ada nyinggung-nyinggung soal Bitcoin. Meskipun ya tidak terang-terangan juga sih menyebut bahwa kita harus menerima Bitcoin, enggak, teman-teman. Tapi ya harus berubah gitu loh dari sistem ekonomi yang lama. Kemudian dari Former, lagi-lagi teman-teman, dia memberikan statement yang positif ya. Spot Bitcoin ETF ini harus di-approve. Wih, keren nih teman-teman. Padahal sebenarnya kemungkinan besar sih pasti di-approve ya teman-teman. Cuman membutuhkan waktu aja nih. Karena kan kemarin katanya proposalnya dikembaliin karena masalah tidak dicantumkan exchange mana yang menjadi apa ya backupannya mereka. Jadi perusahaan-perusahaan seperti BlackRock, Fidelity, Valkyrie ini yang kemarin mengajukan proposal soal ETF spot Bitcoin itu dikembalikan karena dia tidak mencantumkan nama regulatornya atau exchange-nya, teman-teman. Kemungkinan sih menargetkan exchange-exchange yang memang sudah terregulasi di Amerika Serikat.
Jadi kalau dia menggunakan exchange yang aneh-aneh, nah itu nggak diterima pastinya. Jadi itu sih dari beberapa good news teman-teman. Jadi bisa dibilang kesimpulannya market agak sedikit dapat sentimen positif. Selain kemarin memang kita udah sebut juga bahwa ada sedikit akumulasi yang terjadi pada whales. Sementara itu kita udah update beberapa news juga dari market teman-teman. Salah satunya kemarin itu ada good news itu dari DOT ya. Gavin Wood itu membangun Polkadot secara diam-diam. Dia akan mempersiapkan Polkadot 2.0. Ini mungkin bisa menjadi sentimen positif untuk Polkadot. Selain itu juga ini data inflasi, kemudian itu kemudian ini ada lonjakan fluktuasi harga pada Bitcoin yang semakin lama semakin mengalami penurunan fluktuasi. Jadi wajar kalau sekarang pergerakan dari Bitcoin cenderung agak sideways lama. Terus juga ada sisi teman-teman Changpeng Zhao yang mengumumkan bahwa mereka akan melakukan launchpad untuk RKM, ARKM untuk token baru yang akan listing di Binance. Ini menyebabkan peningkatan dari jumlah minat orang terhadap BNB, karena kalau mau ikut launchpad itu kan harus pakai BNB ya. Jadi kemarin harga BNB agak sedikit melonjak karena memang permintaannya naik untuk event daripada ini si launchpad. Kemudian ada PancakeSwap yang melakukan kerjasama sama Google Cloud. Ini merupakan adopsi yang sangat bagus untuk komunitas dari Cake. Terus ada Sibarium yang bakalan launching teman-teman ini pada Agustus 2023. Akan ada conference di Toronto, Kanada. Ini merupakan good news untuk para holder SIBA. Itu beberapa news quick update aja. Kita akan lihat gimana dari pergerakan dari market. Nah, market kemarin DXY atau indeks dolar mengalami penurunan yang cukup signifikan, teman-teman. Jadi kemarin market yang diuntungkan itu adalah S&P 500. Sementara gold masih tetap sideways saja. Bitcoin pun juga sedikit mengalami kenaikan di perdagangan kemarin, bahkan naik sampai kisaran 30,8 dolar ya. Tapi sekarang udah turun lagi ke 30,6. Beberapa altcoin yang kemarin dapat momentum bullish itu salah satunya adalah Alice. Alice agak sedikit naik 3%. Kemudian BNB of course dia ada launchpad juga naik teman-teman. Selain itu Matic ya, Matic ada upgrade. Kita udah posting sih di beberapa video. Kalau teman-teman nggak mungkin tahu kalau Matic itu sekarang lagi coba untuk upgrade ke Matic 2.0. Itu ya masih dalam proses upgrade ya teman-teman. Jadi kita udah posting sih di beberapa video Matic upgrade 3 minggu yang lalu, 13 hari yang lalu kita udah posting. Jadi kayaknya nggak perlu dijelasin terlalu panjang lebar upgrade-nya apa. Tapi ya yang pasti itu merupakan good news lah buat ekosistem Matic ke depannya. Kemudian juga ada BCH yang sedikit mengalami reversal ketika dia sudah turun di level support sampai 262. Sedikit naik nih. Itu sih teman-teman dari beberapa market yang bisa kita temukan. Kalau dari Bitcoin sendiri gimana nih? Nah, Bitcoin itu masih dalam proses sideways yang cukup panjang. Kita lagi menunggu nih keputusan dari Bitcoin ini bakalan naik atau turun ya. Sementara dari volume perdagangan kemarin itu sebenarnya nggak terlalu tinggi. Ditunjang sama volume smart money yang masih cenderung baik-baik aja. Tapi teman-teman dari posisi RSI kita perlahan-lahan udah mengalami penurunan, which is ini mungkin potensial adalah bearish divergence. Ya, jadi harus lebih berhati-hati juga sih meskipun kita melihat kenaikan pada Bitcoin, tapi ini belum menjadi sebuah konfirmasi yang cukup berarti kalau menurut saya. Paling aman sih kita nunggu dulu Bitcoin apakah dia bakalan break up naik di atas dari 31.400 atau justru dia malah breakdown. Arahnya sekarang masih belum jelas, masih ambigu lah guys. Jadi ya mungkin beberapa hari membutuhkan waktu sideways dulu di range antara 31.000 sampai dengan 29 ribuan. Sementara itu BTC dominance-nya kemarin ada sedikit penurunan. Ya, dia udah breakdown sebenarnya dari sebuah pergerakan yang namanya rising wedge, tapi tidak disertai dengan volume dump yang cukup dalam. Di sini kita di sini mengindikasikan sebenarnya BTC dominance masih cukup kuat. Jadi karena BTC dominance-nya masih kuat, ya altcoin rata-rata juga pada susah buat move on, susah buat naik ya teman-teman. Jadi itu secara pergerakan Bitcoin sideways, kita sendiri masih belum dapat konfirmasi yang begitu jelas, tapi in the big picture saya cukup yakin bahwa Bitcoin masih akan dalam posisi rally ke depannya guys. Tinggal kita membutuhkan beberapa sentimen aja.
oh The Fed masih bakalan naikin suku bunga. Ya kemungkinan naiknya juga masih tetap ada meskipun The Fed bakalan naikin suku bunga dan akan membutuhkan waktu yang panjang untuk The Fed untuk dalam posisi pause. Dan selama itu Bitcoin kemungkinan bakalan dalam posisi yang flat cukup panjang menjelang bull run di tahun 2024 karena ada halving. Jadi itu menurut saya hari ini agak sedikit positif lah sentimennya dari kemarin sama hari ini. Jadi kalau Bitcoin bisa naik-naik sedikit ya target kita sih bisa naik sampai 31.000 ya guys. Tapi kalaupun nanti dia naik sampai level sana, saya masih juga meragukan apakah Bitcoin bakalan langsung break up atau tidak sebelum ada sentimen yang cukup meyakinkan. Jadi gitu aja buat pembahasan Bitcoin kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, silahkan langsung tulis di kolom komentar. Sekian aja, akhir kata saya Andre. Terima kasih.